pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita semua masih tetap ada di dalam segala kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak hidup di dalam ucapan syukur. Apapun yang kita alami, kebaikan kasih Kristus Yesus Tuhan kita tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita mau persiapkan piring hati kita untuk dikenyangkan oleh firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa. Di dalam segala apapun yang kami boleh lalui di dalam hidup kami selalu melihat tangan kasih Tuhan menolong kami. Tangan kasih Tuhan menguatkan kami. Tangan kasih Tuhan selalu menghibur kami. Bahkan tangan kasih-Mu yang mungkin sekali-kali boleh menegur kami agar kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Inilah piring hati kami, isi penuh ya Bapa, kenyangkan, agar kami boleh selalu menjadi sehat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom seluruh keluarga besar SKBB, kerabat serta sahabatku, dan juga tim baca Alkitab. Ya, kita ada di dalam segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan terus memimpin kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul God Marks. God Marks, apa artinya? Tandanya Allah atau meterainya Allah. Mari kita akan membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Waktu Dia menciptakan setiap kita, waktu Dia menciptakan manusia pertama dan seterusnya sampai kapanpun, setiap manusia yang lahir selalu diberikan nafas kehidupan. Waktu manusia pertama, dia tidak lahir, tetapi dia diciptakan langsung oleh tangan Tuhan. Ya. Dan ditiupkan nafas kehidupan, nafas, ya. Oleh sebab itu, ketika setiap anak yang ada di dalam kandungan ibunya itu pun bisa bernafas oleh karena tangan Tuhan sendiri yang membentuk
dia di dalam kandungan ibunya dan memberikan nafas kehidupan. Jadilah manusia hidup ketika dia lahir. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya itu, hidupnya manusia menjadi tawanan si jahat. Nah, di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-22 ini dijelaskan memeteraikan tanda miliknya huruf besar. Jadi Allah memeteraikan tanda miliknya. Siapa? Yaitu orang-orang yang berbalik mau menjadi milik Kristus. Ya, orang-orang kemarin kan kita sudah bahas kan, turn unto Lord, ya. Kita kembali kepada Allah. Nah, kalau orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang tadinya tidak mengenal Kristus Yesus Tuhan, lalu kembali datang untuk mengenal dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya, maka Tuhan memberikan meterai, distempel. Ya, sama ketika kalian nih anak-anak sekolah siswa-siswi SKBB khususnya, ketika ngurus surat-surat KJP, begitu kan? Ya, selalu Mr. Jeffrey minta apa? Ada meterai, lalu distempel. Artinya apa? Itu sudah sah, tidak dapat dibatalkan lagi. Nah, apa meterai daripada Kristus? Bahwa kita adalah miliknya, yaitu Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus bukan di baju kita. Orang yang penuh Roh Kudus bajunya begini loh, putih, ada sayapnya. Modelnya pakai sayap-sayap. Enggak, ya. Oh, orang yang penuh Roh Kudus kelihatan dari mobilnya, sepedanya, motornya, sepatunya. Tidak. Atau dari keadaan tubuhnya gemuk atau kurus. Tidak. Tetapi Roh Kudus diberikan di dalam hatimu dan hatiku. Kenapa? Karena hati ini pusat dari segala-galanya. Ya, pusat dari keinginan manusia. Sebab itu dia meteraikan hati kita dengan Roh Kudus supaya hati kita memiliki keinginan pencipta kita. Supaya hati kita memiliki kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak diri kita sendiri lagi. Bukan kehendak daging kita. Ya, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita. Untuk apa? Sebagai jaminan dari semua, ya, yang telah disediakan untuk kita. Dengan adanya meterai di surat keterangan KJP kamu, anak-anakku, siswa-siswi SKBB, dan juga dari sekolah lain, mungkin juga ada yang mengambil KJP, begitu ya. Dengan adanya meterai, di situ kalian berhak untuk menerima bantuan pendidikan dari pemerintah. Kalau tidak ada meterainya, enggak sah. Nah, begitu juga ketika hatimu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kamu berhak, saya juga berhak. Kalau hati saya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berhak untuk apa? Untuk menerima janji-janji Tuhan yang telah disediakan untuk kita. Banyak orang yang hatinya tidak mau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Contohnya, masih mau mengikuti aturan-aturan dunia. Masih mau mengikuti aturan-aturan daging. Aturan-aturan manusia, aturan-aturan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Saya tambahkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aturan dunia ada nggak? Banyak nggak yang sesuai dengan firman Tuhan? Banyak aturan pemerintah. Ya, menyeberang jalan harus pada tempatnya. Prokes untuk apa? Terhindar dari virus COVID. Itu pun adalah apa? Aturan Tuhan.
meskipun tidak ada ayat persisnya, tetapi firman Tuhan berkata, biarlah kita tunduk kepada pemerintah, ya, sebab pemerintah itu adalah wakilnya Allah katanya. Jadi kalau ada yang bilang tidak perlu divaksin atau tidak mau pakai masker, bohong, itu COVID nggak ada dan segala macam. Saya banyak menemukan orang-orang yang dibilang, ibu ngapain pakai masker, COVID tuh nggak ada. Sekarang semua orang sakit juga pasti dibilang COVID. Saya mau katakan, hati-hati, jangan sembarangan bicara. Nanti Tuhan izinkan loh mengalami seperti itu, ya. Nggak enak banget. Tanya loh bapak ibu guru kalian yang pernah kena, meskipun mereka hidup hati-hati. Ya Tuhan izinkan supaya apa? Supaya bisa menyampaikan kepada setiap anak didik, kepada orang-orang di sekitar, COVID itu enggak bohong, ada. Ya, mari kita lanjut lagi. Nah, dengan adanya meterai, kita kan punya hak. Tapi kita harus menerima meterai itu untuk menikmati janji Tuhan. Kalau kamu masih mau hidup, bilangnya sudah ada Roh Kudus dalam hati kamu, ada Roh Kudus dalam hidup kamu, ya. Tapi kamu masih hidup menurut aturan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Aturan dunia, aturan manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan, jangan salahkan Tuhan kalau engkau tidak menikmati janjinya Tuhan. Mari, pada pagi hari ini, tema firman Tuhan kan masih sama, hidup menurut kehendak Tuhan. Penting sekali untuk dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebab kalau tanpa meterai, engkau tidak punya hak untuk menerima janji-janji Tuhan. Ya, misalnya nih, anak-anak sekolah ada yang menerima KJP, ada yang tidak menerima KJP. Yang tidak menerima KJP bisa sekolah nggak? Bisa. Tapi atas biaya sendiri, nggak ada bantuan gitu. Ya, tapi yang menerima KJP dapat bantuan. Biaya sendiri keluar nggak? Keluar, tapi tidak sebesar yang tidak menerima KJP. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dia hidup mendapat banyak bantuan dari Kristus. Amin. Banyak pertolongan dari Kristus, lebih mudah. Lalu yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus, dibantu nggak oleh Kristus? Dibantu juga. Karena apa? Kristus mengasihi semua manusia yang menerima dia atau tidak menerima dia. Tetapi ada janji-janji yang sangat spesial. Ada janji-janji yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya penting sekali untuk penuh dengan Roh Kudus. Saya banyak melayani di gereja-gereja, ya. Bukan hanya gereja beraliran Pentakosta seperti gereja Pentakosta, gereja Bethel, tapi saya juga melayani di gereja Katolik. Banyak sekali orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Apa tandanya penuh Roh Kudus? Kita sudah sering kali dengarkan, berbahasa roh. Ya, penuh, bukan hanya sekedar ada. Kalau gelas diisi air, ada air nggak? Ada. Tapi kalau bicara tentang meterai Roh Kudus, penuh Roh Kudus, bukan hanya sekedar terisi, tapi sampai penuh. Ngerti ya? Kalau kamu isi gelas, mama bilang isi air gelas kamu, botol minum kamu isi air. Jangan separuh nak, penuh. Artinya sampai ke atas. Ya, nah itu yang Tuhan inginkan. Mari, jangan kita hidup menurut kehendak aturan dunia dan kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita penting sekali membaca Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus supaya tidak salah mengartikan firman Tuhan. Banyak sekali, seringkali kita mengartikan firman Tuhan dicocok-cocokin sama diri kita sendiri. Tuhan katakan jangan begitu. Nanti salah paham, ya, salah fokus. Tahu-taunya kita tidak menerima kelimpahan janji-janjinya. Kita bilang mana Tuhan kok bohong. Nah, anak-anakku,
kerabat dan sahabatku, semua rekan-rekan kerjaku, Bapak Ibu yang ikut mendampingi setiap anak, mari biarkan hatimu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan biarkan tanda kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh, berbahasa lidah itu boleh terjadi di dalam hidupmu, maka engkau akan lebih mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan catatan, dengan syarat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan memeteraikan kami dengan Roh-Mu. Tuhan ingin hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu, agar kami boleh menikmati, mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Inilah ya Bapa, hati kami, hidup kami, meteraikan penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi seluruh hati pikiran kami dan hidup kami. Dan biarlah tanda kepenuhan Roh Kudus itu seperti hari Pentakosta yang pertama dia di loteng Yerusalem, itu juga terjadi di dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini secara khusus hamba berdoa untuk setiap anak, untuk setiap bapak ibu orang tua yang mendampingi anak-anak mereka, untuk setiap sahabat dan kerabatku yang belum mengalami tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Biarlah demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkata, biarlah engkau mengalami tanda kepenuhan Roh Kudus. Buka hatimu, lembutkan hatimu. Jangan menolak kepenuhan Roh Kudus. Engkau akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan yang sangat spesial. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari, jangan tolak meterai Roh Kudus, karena itu adalah pintu penggenapan janji-janji Tuhan yang spesial untuk kamu dan juga saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.